ishrah lana sudurana wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqimis shalah as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat hamba Allah yang dimuliakan, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadapan Allah Sang Khalik pencipta alam serta isinya. Bagaimanapun juga kita bisa duduk hadir bersimpuh di ruangan yang sangat bahagia ini dalam rangka memperingati hari Isra wal Mi'raj, seorang sosok manusia yang luar biasa atas perintah zat yang luar biasa dalam menjemput ibadah yang luar biasa di tempat yang juga luar biasa, dan nantinya untuk manusia yang luar biasa diberikan hadiah juga pada tempat yang luar biasa nanti. Itu semua karena ada nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kekuatan, kesehatan dan kesempatan. Oleh karena itu ya Allah, di duduk simpuh kami di ruangan ini, izinkan kami untuk bermunajah kepada sekecil apapun yang sudah kami lakukan di hari ini, di pagi ini sampai selesai acara ini nanti. Semoga itu semua Engkau jadikan sebagai investasi akhirat untuk kami, dan mudah-mudahan mampu menambah saldo tabungan pahala kami. Amin. Kami belum putus berhajat, kiranya juga ya Allah, hari ini di pagi ini sampai selesai acara kami ini nanti, dari rumah kami masing-masing, dari kantor kami masing-masing, menuju tempat yang sudah Engkau redai ini, Engkau sudah melapangkan langkah kami, mensukseskan perjalanan kami. Kami masih berharap sebagaimana Engkau melancarkan langkah kami hari ini, nanti kiranya Engkau juga lancarkan langkah-langkah kami di waktu menempuh titian Shirathul Mustaqim. Jauh dari itu ya Allah, percepatkan kami untuk masuk ke dalam surgamu dan kekalkan kami di dalamnya. Wabil khusus untuk manusia pilihan kemuliaannya yang tak pernah tertandingkan, dahulu, sekarang, sampai nanti di yaumil mahsyar. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini, mulai dari Nabi Adam sampai manusia di yaumil mahsyar nanti, kemuliaan yang Allah berikan melebihi kemuliaan yang diberikan kepada sosok manusia yang pagi ini kita peringati peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu kita bersyukur sebagai pengikut beliau yang insya Allah nama kita tetap teregistrasi dengan baik sampai nanti kita mempertanggungjawabkan amal kebaikan kita. Tentu ya Allah, izinkan pada kesempatan ini sebagai pengikut beliau kiranya untuk mengirimkan salawat kepada beliau, supaya beliau juga nanti mengakui kami sebagai pengikut beliau dan nama kami teregistrasi secara total di dalam pembukuan induk pengikut beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Bapak Ibu yang berbahagia, setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, kita wajib hukumnya untuk percaya kepada sosok manusia yang satu ini atas perintahnya dan atas larangannya. Kita tidak merasa malu, kita tidak boleh merasa minder ketika kita dikatakan sebagai pengikut sosok manusia yang satu ini. Kenapa Bapak Ibu yang berbahagia? Manusia yang satu ini Pak,
kalau namanya saja tidak kita sebutkan, kalau namanya saja tidak kita sebutkan, agama Islam kita tertolakkan. Bayang, namanya saja apabila tidak kita sebutkan, agama yang kita pegang hari ini tertolak oleh Allah. Namanya saja apabila tidak kita sebutkan, sholat kita pun juga tidak sah. Setelah kami coba membaca berbagai buku referensi yang klasik, modern, kontemporer, dari berbagai sirah yang kita coba ningkap-ningkap, belum ada sosok manusia hidup di dunia ini yang diciptakan Allah baik langsung maupun tidak langsung. Ada manusia yang diciptakan Allah langsung? Ada tak? Ada. Siapa? Ada. Apakah Adam dewek? Siti Hawa. Adam dan Siti Hawa itu langsung Allah ciptakan. Dua tuh. Tapi ibu jangan sombong dulu. Jangan sombong. Ibu tuh karena ada belas kasihan dari kami bapak-bapak maka hadir di dunia. Kalau tak tuh ibu-ibu tak. Jadi jangan sombong dulu. Ya, Pak. Belum ada nama sosok manusia, ndak profesor, doktor, MPD, PhD, 15 jabatan akademis yang dia sandang. Baik akademisi yang diselesaikan di dalam negeri maupun di luar negeri, belum ada sejarah mencatat. Namanya tidak kita sebutkan, sholat kita tidak sah. Namanya tidak kita sebutkan, agama Islam kita ditolak. Belum ada satupun, sehebat-hebat apapun manusia di dunia ini. Tapi satu ini yang kita peringati hari ini Isra dan Mi'rajnya, apabila namono bae, Pak. Jangankan perintah, namono beda kita sebutkan, Islam kita tidak sah, sholat kita tidak sah. Betul dah? Betul dah? Sah Islam itu 5. Buniyal Islam ala khams. 5 sendi fondasi untuk Islam itu jadi sah. Yang pertama mengucapkan syahadat. Kita coba bedah syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an. Ini kunci awal nama beliau ini. Kalau tidak kita sebut Islam kita tidak satu ini. Gerbang untuk menjadi seorang Islam itu syahadat. Syahadat itu 2. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. 1. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ayat. Kemudian apabila namanya tidak kita sebutkan, sholat kita tertolak. Kenapa? 1 dari 13 rukun sholat. Qalbi, fi'ali, qauliyah. 2 rukun qalbi, 5 rukun qauli, 6 rukun fi'aliyah yang kita kasat, kita takrat dan kita takyinkan dalam takbiratul ihram. Allah Akbar. Menyempurnakan 3 rukun ini dalam satu kalimat. Allahu Akbar. Alif lam lam ha, alif kaf ba. 8 huruf ini menyempurnakan ke-13 rukun sholat ini. Ketika kita tidak paham dengan takbiratul ihram, jangan harap sholat kita mampu menjadi alat komunikasi langsung dengan Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, karena selawat untuk Nabi pada tashahud akhir itu termasuk rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu 5, Pak. Dalam sholat itu, rukun qauliyah itu rukun yang ditugaskan oleh Allah kepada lidah. Tidak sah kalau selain dari lidah yang melakukan. Jadi rukun qauliyah itu 13, 6 di antaranya, 5 di antara 13 itu yang ditugaskan oleh Allah kepada lidah. Itu rukun qauliyah sholat. Yang pertama mengucapkan takbiratul ihram, yang kedua membaca suratul Fatihah, yang ketiga membaca tashahud akhir, yang keempat membaca salawat untuk Nabi pada tashahud akhir, yang kelima mengucapkan salam pertama. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang pertama ini qauli, wajib kita ikrarkan, minimal terdengar oleh telinga kita dewe. Tidak bisa fil alamin innaka hamidum majid. Tidak sah salat. Wajib kita ikrarkan salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh yang pendek, boleh yang sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Silakan. Assalamualaikum. Boleh. Tapi alangkah tidak sempurnanya kalau tidak kita lengkapi dengan nama Allah di akhir untuk mengucapkan sebuah. Bapak Ibu yang berbahagia,
Kemudian daripada itu yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, di sini ada Bapak Kepala Dinas PMD hadir langsung duduk bersimpuh menghadiri acara yang sangat luar biasa. Isnani la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarus. Ada dua golongan yang tidak ditolong oleh Allah di hari kiamat nanti. Yang pertama qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan silaturahim, diundang tidak datang. Itu lah diundang tidak datang juga. Kalau dia jadi malaikat mau cabut langsung orang. Kecuali ada hal-hal yang memang betul-betul mustahil, yang tidak bisa kita tinggalkan, boleh hukumnya mubah. Mubah tidak menghadiri undangan ketika ada undangan lain, pekerjaan yang lebih mustahab. Faiza faragta fansab wa ila roh, itu dasar. Jadi boleh kita tidak datang hadir tamu ketika urusan kita yang ini belum selesai. Yang kedua, wajar rusuh, orang yang jahat dengan tetangganya, baik tetangga kerja di kantor, tetangga domisili di tempat keluarga, tetangga kita seagama, tetangga kita satu nasab, satu darah, satu keturunan. Ada 4 kategori tetangga, Pak. Kita masuk yang mana? Nanti kita coba. Tadi sudah disindir, sebenarnya langeri juga saya nih, Pak. Penceramah sebelum ini tadi keren, bahasanya luar biasa, tidak terbayang di saya tadi. Macam mana menghadirkan kosakata yang seperti itu tuh. Karena mereka lah terlatih, mantan camat, mantan satpol pp, oleh macam-macam lah keliling-keliling. Pak De Iqbal juga macam itu, dan luar biasa. Kami pernah dulu bukan satu ruangan, bersebelahan ruangan. Beliau tabak batas, saya tabak pemerintahan. Sekarang dia ke camat, saya tabak kesra. Kemarin dia pindah ke camat, saya pindah ke sekretaris PTSP, perizinan satu pintu. Banyak dulu perusahaan yang kempes perutnya. Saya turun ke lapangan. Ada perusahaan yang sudah 5 tahun berdiri di Muara Jambi, tidak pernah bayar pajak, izinnya pun tidak ada. Saya kejar itu. Bayangkan, hebat kan Muara Jambi, 5 tahun beroperasi perusahaan, tidak ketik surat izin jalan. Hebat Muara Jambi kok, hebat. Itu hebatnya Muara Jambi itu. Makanya ya kan, aset terbanyak, aset tertinggi, aset terkaya. Bayangkan, tapi menjadi kabupaten termiskin. Ya kan? Itu ketua forum. Apa yang tidak ada di kita? Apa yang tidak ada di Muara Jambi? Di daerah saya Kerinci, cuma objek wisata minyak kita. Nak minyak, nak sawit, nak batu bara, nak apa? Nak jando ada juga. Betul. Apa yang kurang? Iya kan? Bapak Ibu, semoga beliau selalu hadir bersama kita, dan kehadiran beliau semoga menjadi barokah dan menjadi investasi untuk beliau, tambahan pahala di hari akhirat nanti. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, di sini ada Bapak Camat. Beliau ini orang yang tinggi, tampak jauh dekat Gunung Beswo, mukanya yang kita lihat, suaranya yang kita dengar, yang menentukan sereng dengan gendeng, batas dengan hingga lari dengan jajo. Pucuk jalo himpunan tali, pucuk hubungan himpunan kasal, pucuk gunung himpunan angin. Jauh kita dipagarnya dengan hati, dekat kita dipagarnya keruh tempat menjernihkan, busuk pula tempat usai. Guling beliau yang pertama untuk bulat, beliau yang pertama untuk menggulingkan, pipih pula beliau pula yang orang yang pertama untuk melayangkan di wilayah Kecamatan Sekarnan, Kabupaten Muara Jambi. Tidak ada boleh lain selain dari beliau untuk menguasai wilayah Kecamatan Sekarnan. Jadi untuk Kecamatan Sekarnan termasuk penguasa tunggal. Kayu besar di tengah negeri, daunnya rimbun tempat berteduh, akarnya bersepanjang tempat bersiluh, batangnya besar tempat bersandar, dahannya kuat tempat bergantung segala kita yang ada di wilayah Kecamatan Sekarnan. Oleh karena itu, suri dan tauladan sangat kami harapkan dan sangat kami tunggu dari camat Sekarnan ini. Atas usaha beliau, progres beliau selama menjadi camat, kita doakan itu semua menjadi ladang ibadah untuk beliau dan menjadi sedekah jariah bagi beliau. Mungkin mudah-mudahan mempercepat proses penghitungan antara dosa dan pahala nanti, dan cepat beliau dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin. Yang sama-sama kita hormati Datuk Kepala Desa yang hadir dalam ini juga, tukang lari, tukang jajo,
pemangku adat anak negeri. Itu ada PP, ada perdanya tuh Pak. Perda nomor berapa tuh? Nomor 14 2014 itu sudah ada. Datuk Kepala Desa itu sebagai pemangku masyarakat adat, tukang lari, tukang jadi. Wah, ini yang besar perlu tanggung jawab. Ini tidak hanya keruh tempat menjernihkan pusat tempat usaikan. Sebagai Datuk Kepala Desa harus mampu menjadi tanggul jarang lapi ujo bapak diuk gedang. Nah, ini kalau camat tidak, camat ini sebagai batang kayu besar dia. Nah, kalau Datuk Kepala Desa ini di samping itu dia harus bertangguh jarang balapi ujo bapari ujo. Siap 1 kali 24 jam. Kalau camat bisa menolak, camat bisa menolak. Kalau kasus persengketaan antara suami dan istri masuk jam 12 ke kantor camat, dia bisa nolak, urus dulu di desa dulu. Tapi kalau desa, Datuk Kepala Desa 1 kali 4 jam tukang ngatur, tukang ngurus anak negeri, wajib. Kalau Datuk berhenti jadi Datuk. Itu tugas Datuk. Setuju ya? Nanti ada bagian itu BPD lagi sama. Yang sama-sama kita hormati, di sini juga ada perwakilan kita sebagai kudo pelejang bukit. Jangan sok-sokan anggota dewan. Anggota dewan tidak boleh sok-sokan. Kudo pelejang bukit, penyambung lidah pemulih kata dari masyarakat. Di mana dapil dia? Dia itu bukan pejabat. Dia itu kudo pelejang bukit sebagai penyambung lidah pemulih kata dari kita. Nyampai ke dia. Tolong sampaikan kami bangun ini sebagai kudo pelejang bukit. Itu konsekuensi sebagai pemerintah harus dalam adat. Itu perpanjangan tangan dan kami kudo pelejang bukit. Disuruh datang di Imau, disuruh pergi di Imau. Pak Dewan jangan minta dilayani, kita melayani. Mana Pak Dewan nih? Ada reaktif nih? Nah ini Pak Dewan. Nah nih 1/10 tadi, 1/10/2024 tadi. Kan 1/10 tadi. 1/10/2024 hati-hati. Menempatkan 1/10 itu, tengok nih. Undangan kita beda tempat dia. Apa sih dia tidak sisi 24 dengan dia itu? Acara yasinan malam minggu 4 orang jumlahnya datang juga dia. Ini termasuk orang yang tidak beres juga. Mungkin mah. Pilih. Menetapkan keputusan itu. Pilih dengan hati nurani. Kata beliau kan, harus sinkron tadi. Kata beliau tadi apa nih? Aku tidak bisa pulang tadi masalah rule of the law dengan rule of the king. Kesinambungan, sinergisitas antara kewenangan dan tata kelola tadi, antara tata kelola dan kewenangan itu harus bergerak serentak, gitu. Bergerak serentak, membangun tadi. Kata beliau ada 2 sisi tadi, tidak hanya membangun fisik, tapi juga membangun mental, spiritual. Yang lebih penting, Bapak Ibu, bina mental spiritual ini. Kita lihat nanti. Makanya belum fisik. Nabi Muhammad diundang pertama di Gua Hira untuk menerima kitab pertama Iqra Bismillah. Belum ada dia suruh Allah bangun jembatan. Tidak ada. Perintah pertama di dalam Gua Hira, ayat Al-Quran diturunkan, diresmi menjadi Nabi dan Rasul. Bukan perintah yang membuat masjid, bukan perintah pertama membangun jalan, bukan perintah pertama ngecat ruang-ruang pola. Tidak. Kita lihat. Perintah pertama Rasul dan Nabi itu membangun mental. Perintah pertama, bukan membangun masjid, bukan membangun jalan. Ya, kita lihat nanti kita urutkan kerasulan Nabi itu mulai dari Iqra Bismillah ini sampai pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Kata beliau tadi ada beberapa, itu ada 17. Linuriyahu min ayatina, akan kami perlihatkan sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami, termasuk tadi video klip yang diputar oleh Allah di waktu Isra. Ada gambar orang yang jalan ngesot, beban ini deklap dibawa, ditambah lagi beban, deklap ditambah lagi, ngesot habis bagian dada, bagian depan. Namun dia tetap namanya itu salah satu tamsil dari pemimpin yang tidak amanah. Itu yang disampaikan. Nanti kalau untuk beliau udah kelap saya. Pak Kadis ini alumni pondok pesantren. Jangan salah-salah juga. Itu dia menghargai saya
karena duluan saya jadi penceramah dari dia itu baik. Kalau kedalaman ilmunya lebih jauh. Awak belum baca kitab Jurumiyah Mata Bina Sanusi, beliau lah sampai lah sudah al-kalam wal surah kubul wa da'a salah satu ismu wa fi'il harfu ja'al mana ismi rabbil abdi wa ta'ala wa ila wa dia lah selesai. Awak baru jadi penceramah, dia lah selesai kitab Al-Qiyah. Awak tahu nama dia lah selesai jilid 1 jilid 2. Sirah sanikin loh, jangan tanya lagi masalah diri man arafa nafsahu lah sampai araf tu rabbi bi rabbi, mengenal Tuhan dengan Tuhan. Oh, gila dah tu lah, syirik tu lah dua Tuhan tu. Mengenal Tuhan dengan Tuhan. Oh, sedangkan Tuhan kul huwallahu ahad, tapi ada dalam kitab Sirah sanikin itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasada araftu rabbi bi rabbi, mengenal Tuhan dengan Tuhan. Tak gila tu. Nah, dia lah baca tu, awak belum selesai, awak baru ini ya. Jadi dia nganggap saya buya tadi itu baik bu, karena saya jadi penceramah. Kalau dia alumni pondok pesantren asli itu bukan buya main-main, asli, karena dia menghargai umur tadi, umur senior saya kan. Saya lah nak pensiun, beliau masih bisa jadi kadis kedua kali lagi. Buya tak bisa deh iqbal gitu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung dalam kepengurusan BPD Kecamatan Sekemang yang hari ini datang bersama. Bapak Ibu, tujuan kita hari ini di samping silaturahmi. Ketika silaturahmi sudah terajut, berarti kita tidak termasuk lagi ke dalam dua golongan tadi yang tidak diperhatikan oleh Allah, qati'ur rahim wa jarusul, memutus hubungan silaturahim. Alhamdulillah hari ini kita lah duduk bersama Bu. Silaturahim kita sudah terbina dan terbentuk. Mudah-mudahan ketika ini sudah, tidak hanya itu kata Nabi, lanjutkan tahap yang kedua sudah duduk bersama ini, saling kita memberi kemaafan antara satu dengan yang lain. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayataqafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Apabila dua orang muslim bertemu, dua orang muslimat bertemu, muslim ketemu muslimat, muslimat ketemu muslim, muslimat muslimat, fayataqafahani, angkatlah kedua tanganmu untuk saling bermaafan secara tulus. Illa ghufira lahuma, melainkan Allah ampunkan dosa keduanya qabla an yatafarraqa, sebelum tanganmu berpisah tadi. Oh maaf ya, apa kabar, sehat? Berapa orang anak sekarang, yang tua di mana? Istri berapa? Itu perlu ditanya. Kalau kita ketemu teman-teman istri, kalau yang ibu tanya suami berapa? Nah, tanya tuh Bu. Itu mengingatkan dia, tidak boleh lagi nambah istri. Mengingat beliau, mana tahu ada pula istri-istri yang tak jelas kan? Yang real digaji, yang pernah gaji cuma satu, tapi di luar yang pernah gaji ada 4. Nah itu sekarang inilah banyak yang model itu. Subhanallah. Setelah kita bersalaman dan tulus dan ikhlas memberi maaf, illa ghufira lahuma, kecuali Allah ampunkan dosa keduanya, qabla ayyatafarraqa, lum tangan kita berpisah antara berduanya, dosa kita berdua ini sudah diampuni oleh Allah. Oleh karena itu nanti Pak, setelah acara ini kita harus ada salam-salam. Jadi supaya kita termasuk Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau nak ngaji sebenarnya malu saya tidak buka. Tadi beliau juga lah sampai di aras, sampai di Lauhil Mahfuz tadi aku dengar itu omongan tadi. Wah itulah kacau itu Bu. Kalau sampai di situ tidak bisa di sini lagi, itu nak harus di rumah, nak duduk mian. Kalau kaji Lauhil Mahfuz itu kata sudah, itu kata sudah runding selesai. Tidak ada lagi tuh makan habis minum kering ngencang mutus. Selesai itu. Kalau tiba di Lauhil Mahfuz itu tidak ketik lagi, kita bisa habis sudah, kita menerima dengan qanaah dan istiqomah, tidak bisa lagi. Sebab itu kalau berbicara masalah itu titik akhir kata beliau tadi, itulah inti dari mempelajari mengambil hikmah dari setiap peristiwa dan laku kita selama hidup ini. Hikmah itu yang pertama. Makanya pernah saya berkata itu memandang masa depan itu baik. Tapi lebih baik melihat masa lalu, kemudian mengambil hikmahnya untuk menjadikan program kita di masa yang akan datang. Jadi memandang masa lalu itu baik, tapi lebih baik lagi mengambil hikmah dari perjalanan masa lalu untuk membuat program masa depan. Itu yang lebih baik. Nah, jadi kita masa lalu itu tidak boleh meninggal. Jadi ibu-ibu, kalau ada bapak-bapak cerita masa lalu dia pernah pacaran sebelum nikah dengan ibu, jangan marah, itu boleh kata Buya. Saya juga cerita dengan istri saya, engkau bukan orang pertama yang kucintai. Iya kan? SMP saya pernah pacaran,
SMA saya pernah pacaran, saya belum kenal kamu. Kuliah saya pernah pacaran, saya belum kenal kamu. Jadi sudah ada beberapa orang yang singgah di hati saya. Tapi alhamdulillah di antara orang-orang yang merajut hati saya nampaknya terpundak kau seorang sampai hari ini. Oh, itu menyejukkan hati istri itu begitu. Sampai hari ini kita sudah memadu kasih dan sayang hampir 32 tahun. Hebat kan? Berarti 22 tahun. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada nambah-nambah. Kalau dicoba-coba nak nambah, bahaya juga lah. Terus, iya, berasa kalau cerita belum kalah juga. Pak Kadis kan masih melawan ya, walaupun kata Pak Kadis di Bang Umar mau pensiun, sama-sama lah kami nih Bu. Dengan Bang Umar ini sama-sama lah ngabis masa ujung Pak, dan nak selesai juga. Lah habis satu Bang Saril itu tahu tuh, Bu Yaklan nak selesai juga. Jabatan pengabdian di Kesrai dihabiskan di sini sampai pensiun. Ya, Datuk Rabbani, semoga jadi amanah beliau pesan tadi. Dulu pakai pajero ada ketik orang yang negur. Setelah jadi datuk kan ditegur. Itu bukan karena pajero, karena maunahnya tadi. Tapi ingat tuh, maunah itulah yang kita lestarikan, yang kita pelihara dalam hidup kita. Ibu yang berbahagia itu pesan tajam tuh. Betul. Tidak hanya kepala desa, Bu yang Nahri juga dulu sebelum jadi penceramah, sebelum jadi ini tak tahu orang dah. Tasya punta awalnya pendek lagi kecil dulu. Tak tahu dah. Setelah jadi penceramah baru orang kedua ini Bu yang Nahri. Ya dah, ilmunya tak seberapa tapi keren. Ilmunya tak seberapa tapi keren. Ibu aneh tapi nyata. Karena niat tadi Pak, niat ada, kemauan keras diberilah oleh Allah. Ya. SD Pak, saya pendidikannya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sarjana saya unja mendalu darat dalam hutan. Kan tadi nempuh YIN dah, tapi alhamdulillah tas tahu dikit baca-baca kitab, tahu dikit jadi penceramah, tahu dikit ngasih ilmu dengan orang. Banyak dak juga dah, dikit Bu. Sekedar untuk ceramah ke ibu-ibu yang bengak-bengak ini disolah. Tapi kalau disuruh ceramah di pondok pesantren, disuruh ceramah pesantren enggak tangan saya tuh. Kaget, terima be dulu. Jangan protes, terima iya Bu ya, siap. Kaget ada lagi ibu kami ini lebih bengak lagi dari ibu. Kaget ada cerita laki-laki itu lebih bengak daripada perempuan. Ternyata itu. Lihat, hamil dikasih perempuan. Ini nyusu dikasih perempuan. Apakah Allah tidak mampu membuat rahim itu di kami? Mampu tak? Mampu tak Allah buat rahim di laki-laki? Jangankan buat rahim, buat orang yang tidak ada rahim pun bisa. Adam itu tidak ada rahim dari tanah dibuat menjadi manusia. Apalagi ini ladonnya tempatnya. Sangat gampang bagi Allah memindahkan rahim dari ibu ke kami. Tapi mengapa Allah tidak mau memindahkan? Itu tanda ibu itu hebat dari kami. Kaget. Iya kan? Kami diciptakan kita mengapa menyusui dengan ibu? Apakah Allah tidak bisa memindahkan air ke kami? Air susu, air asi itu dipindahkan ke kami? Sangat gampang. Laut pun diciptakan oleh Allah. Jangan air yang setetes ini, laut sebanyak itu diciptakan. Air sungai diciptakan, danau diciptakan oleh Allah. Mengapa Allah tidak mau memindahkan? Tanah ibu kuat, tanah ibu tengah. Kaget. Sekarang terima bengak dulu. Subhanallah. Ibu yang berbahagia, yang tercinta, Isra dan Mi'raj. Dalam surah Al-Isra Bani Israil ini ayat 1 Allah berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'un. Ada 4 tahap proses Isra. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat, ada tahap persiapan Isra. Yang kedua ada tahap pelaksanaan Isra. Yang ketiga ada tahap sepulangnya dari Isra. Yang keempat ada tahap penyebaran dari hasil, sosialisasi dari hasil Isra itu. Ada 4 tahap. Kita mulai dari tahap pertama Pak. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu sudah 10 tahun masuk ke 11 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul.
Lah 10 tahun dari Nabi mengembangkan tauhid tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi, dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakanmu. Sebut nama, agungkan nama. Wasiyabaka fatahhir, dengan kemampuan pakaian lahir dan batin harus bersih. Insya Allah warabbuka fakabbir, itu nama Allah itu bisa agung. Tapi syaratnya sebelum kamu wasiyabaka fatahhir, warabbuka fakabbir tadi, kamu harus wasiyabaka fatahhir. Ibu bapak yang berbahagia, persiapan sebelum. Bapak ibu, peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang sedih itu ada pak. Ada kalangan dari sebelah kita nih yang membid'ahkan. Peringatan Isra Mi'raj bid'ah, peringatan Maulid Nabi bid'ah, haram, sedih gitu. Dia lupa Isra dan Mi'raj itu rangkaian kegiatan penyempurnaan agama Islam. Agama Islam itu tidak disahkan oleh Allah. Wa raditu lakumul Islam dinnya. Ayat ini tidak akan keluar dari mulut Allah kalau Isra dan Mi'raj tidak ada pak. Bayangkan. Itu konsekuensinya Bang Umar, bukan main-main pak. Islam itu tidak jadi disahkan oleh Allah sebagai agama kita kalau peristiwa Isra dan Mi'raj tidak ketik. Ngapa? Tadi kita sepakat Islam itu sempurna, Islam itu disahkan oleh Allah karena 5 dasar tadi. Yang pertama syahadat, yang kedua apa? Rukun Islam itu yang kedua apa bu pak? Melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu dijemput oleh Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Tanpa Isra Mi'raj ada tak sholat? Ada tak sholat wajib 5 waktu itu? Nah bu, makanya jangan main-main tentang Isra Mi'raj. Makanya kita berpacu keras menantang mereka-mereka yang membid'ahkan peringatan Isra Mi'raj. Ayo, nak ketidu jadi kalau nyetelap. Dia agak keras di lapangan tak telap, loh itu nengok-nengok suara-suara, dia ajak bertarung tak juga telap, dia ajak bertarung buka kitab dan payo, tidak juga telap dah, ngomong-ngomong dari jauh-jauh lah, kita adu tak juga mampu dia lah. Bu, ini pentingnya Isra dan Mi'raj ini, rangkaian penyempurnaan agama Islam. Tidak sempurna Islam itu kalau tidak ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sholat 5 waktu tidak akan pernah hadir dalam rukun Islam kalau tidak ada Isra dan Mi'raj. Bapak, itu pertama. Karena pentingnya perangan Isra Mi'raj ini Pak, maka Allah tidak main-main Pak Camat. Beliau langsung menjadi ketua panitia proses pemberangkatan Nabi Muhammad untuk Isra dan Mi'raj. Beliau jadi ketua panitia. Beda dengan Nabi Musa, Pak. Beda dengan Nabi Isa, beda dengan Nabi Daud, Nabi Ibrahim, beda. Kalau mereka tuh mereka nak ketemu. Nabi Musa dia nak ketemu dengan Allah, Nabi Daud dia nak ketemu. Kalau Nabi Muhammad bukan dia nak ketemu, Allah mengundang. Allah rindu dengan nama Muhammad ini. Beliau mengundang dengan subhanallazim, dia yang mengundang. Beda Pak, kalau kita minta diundang dengan kita diundang beda tak? Kita diundang camat, kita minta diundang camat, undanglah saya. Beda tak? Beda Pak. Makanya itu tadi, karena Nabi Musa tadi minta ketemu dengan Allah, dijawab oleh Allah, sudah, kamu tidak perlu nemu aku di situ, kau tunggu aku di Tursi, kita ketemu di situ. Nah, jadi Isra dan Mi'raj Nabi Musa cuma di Bukit Tursi, tidak sampai ke atas, di bawah aja. Tapi Nabi Muhammad bukan dia minta, tapi diundang ke tempat Allah, diundang ke tempat dia bersemayam. Kalau yang lain, Nabi Isa mau ketemu dengan Allah, Isra dan Mi'raj di Bethlehem, cuma di Bethlehem. Di mana kitab Injil pertama diturunkan, di situ Nabi Isa di Isra dan Mi'raj. Nabi Daud di Gua Sur, di mana kitab Zabur itu pertama diturunkan, di situ Nabi Daud di Isra dan Mi'raj. Tapi Nabi Muhammad, Al-Quran itu diturunkan di bumi, tapi Isra dan Mi'rajnya langsung menghadap Zat yang Maha Kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Pak, bersyukur kita nih, teruslah Isra Mi'raj kita gaungkan, jangan ini Pak. Pak Kadis kalau perlu disuruh kecamatan-kecamatan lain juga melaksanakan yang seperti ini, supaya betul-betul Isra dan Mi'raj itu ya, Allah langsung jadi ketua Pak. Allah langsung jadi ketua panitia proses pemberangkatan Isra dan Mi'raj, mulai dari persiapan pemberangkatan,
naik sampai balik. Allah yang jadi ketua panitia. Satu, Allah mempersiapkan kendaraannya. Kendaraan Nabi Muhammad itu Pak Bu, semua kita sudah tahu dari kecil. Mungkin ada di sini yang Buya. Ada enggak yang di atas 58 umurnya? Bang Firman. Kalau tidak ada berarti adik saya Galuh. Ya. Entah kalau Bang Jai apa? Bang Jai. Bang Jai yang ada nih. Bang Jainuddin nih ada senior. Berapa tahun Bang Jai? Sepok gila yang senior nih. Ini ampun berimpun Bang Jai. Ini senior saya. Berarti setelah itu adik-adik saya Galuh. Jadi kalau di atas 58 umurnya, 57, 58 berarti lah kakak saya tuh. Tapi kalau belum sampai berarti adik saya. Ya kak, karena Buya sudah 57. Tahun depan pensiun. Sama mau Bang Umar. Tidak usah sok-sokan, kita nak pensiun. Tidak usah sok-sokan, tidak usah bergaya. Tidak usah bergaya-gayaan. Itu kan, tahun depan pensiun 2024, Buya Nahri pensiun. Sama. Bang Umar agak lebih cepat dia tahun ini ya. Bulan 5. Duluan dia. Dia kadang nyesal juga, ngapa kok duluan lahir Buya ada. Gitu nyesal. Sekarang baru dia nyesal dia duluan lahir. Nak lambat-lambat. Ada juga yang nyesal juga. Nyesal aku belakangan lahir, nak duluan lahir. Ngapa waktu malam pertama pengantin baru. Itu nyesal tuh. Nyesal lahir lebih baru. Ngapa tak dari dulu aku lahir. Tapi kalau masalah pensiun ini nyesal lahir lebih cepat. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu, Allah yang mempersiapkan. Pertama, apa yang ada 5 komponen Pak. 5 komponen yang disiapkan oleh Allah untuk proses Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama, Allah mempersiapkan kendaraannya. Yang kedua, Allah mempersiapkan supirnya siapa. Yang ketiga, Allah mempersiapkan kenetnya siapa. Yang keempat, Allah mempersiapkan rute perjalanannya dari mana ke mana. Yang kelima, Allah mempersiapkan penumpangnya. Ada kaitan yang disampaikan oleh Pak Camat tadi. Penumpangnya tadi pembedahan dada di waktu sebelum berangkat Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad dibedah dada. Itu pembedahan dada Muhammad yang ketiga. Itu pembedahan dada Muhammad yang ketiga. Sebelumnya itu sudah 2 kali dada Nabi Muhammad dibedah. Mungkin Bapak juga tahu waktu beliau sedang mengembala kambing dengan si Dumrah, anak si Halimah Sadiah, datang mereka membedah dadanya di sumur. Yang pertama tahu tak kapan? Waktu Nabi Muhammad lahir, dadanya juga dibedah. Makanya Nabi Muhammad lahir itu bukan dalam keadaan menangis, tapi dalam keadaan tertawa. Ditulislah stempel di belakang punggung beliau, Khatamun Naba, tertulis di punggung. Di waktu Salman Al-Farisi ingin mencari Rasul yang benar itu, Nabi Muhammad sudah tahu, karena dia bersifat sidik tablik amanah dan patonah yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Dia tahu dari cara dia melihat dia lah tahu apa nak kita. Itu Nabi Muhammad hebat. Kita nengok dia betul, dia lah tahu isi hati kita tuh mau apa dengan dia. Karena dia tahu, lalu diangkat di belakangnya, dikasih Salman Al-Farisi nengok dulu, baru nampak di situ tulisan di belakangnya Khatamun Nabi. Lalu Salman Al-Farisi itu seorang anak pendeta luar biasa taatnya dengan agama beliau, tukang hidup api orang di tempat bapak itu nyagon nengok itu langsung dia bersujud, langsung dia mengaku keislamannya, tinggalkan agama bapaknya. Nah itu ibu yang berbahagia. Jadi pembedahan waktu Isra Mi'raj itu pembedahan dada Muhammad yang ketiga. Masih ada lagi tak? Masih. Sampai 6 kali. Yang ke-7 selesai. 7 kali pembedahan dada Muhammad. Bang Firman dengan main-main dah sampai kaji di situ. Nah, kalau belum tanya dengan Pak Kadis. Kalau belum sampai tanya dengan Pak Kadis. Itu dalam kitab Sirah Sulikin tadi. Dalam Sirabul Asakin Pak. Kalau Bapak mau melihat itu dalam kitab Sirabul Asakin. Kalau dalam kitab Mahli tidak ketemu. Kalau dalam Alfiyah masalah hakim. Kalau dalam buku Hikam tidak ketemu tuh hukumnya. Nah, tapi kalau kitab Mahli dan Sirabul Asakin ketemu tuh. Oh ini hakikat manusia. Rupanya ada Nahdi, ada Ipul, ada Iqbal. Pada hakikatnya satu juga rupanya. Basak yang ada di basak Ipul sama tua baik. Mata yang tua saya. Mulut yang tua saya dan tapi kalam yang ada di dengan dia, kalam yang ada di saya sama tua baik kiranya. Pak dak tinggi mulai kaji kita tuh. Kakek dibukanya lah di pulau. Terlalu jauh pulau kayak Pak. Nah, inilah jam 12 kita sampai jam berapa nih Isra belum?
mempersiapkan semuanya. Satu, Allah tadi mempersiapkan kendaraan. Diadakan sayembara di langit, terpilihlah buruk. Buruk ini satu-satu kendaraan yang diciptakan oleh Allah untuk nabinya. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampai Nabi Isa, tidak pernah diciptakan alat kendaraan seperti ini kecuali Nabi Muhammad. Seharusnya Adam itu dibuat kendaraan, Pak. Di waktu Adam itu mau dipindah tempatkan dari surga, gara-gara dia melanggar aturan itu, maka Allah panggil subhanahu wa ta'ala kalimat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelum dia mengurus Adam ke bumi, seharusnya buat alat, kasih alat untuk turun dari surga ke bumi. Tapi apa dah? Ditendang dia Allah. Kau keluar. Adam dengan Hawa itu ditendang. Tapi Nabi Muhammad diciptakan alat khusus. Tidak usahlah Adam itu sok-sokan. Saya ini diciptakan langsung oleh Allah, kata Adam. Dan setelah saya diciptakan langsung saya dimasukkan ke dalam surga. Setelah saya di dalam surga, disuruh malaikat dari semua surga sujud kepada aku. Yang tidak mau sujud dengan aku dikutuk oleh Allah. Begitu kemuliaan aku. Belum seberapa bang. Belum seberapa kau sudah. Belum. Masih bawah Nabi Muhammad. Namun engkau kalau tidak kami sebutkan juga tidak membatalkan Islam kami. Namun engkau kalau tidak kami sebutkan surat kami masih tetap sah. Itu bang. Tidak usah Adam kesok-sokan. Walaupun dia asal muasal kita secara fisik, tapi yang bertanggung jawab dalam Allah sesungguhnya bukan fisik. Anasir fisik, api, air, angin, tanah, kembali ke anasir yang empat ini. Anasir yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap amaliyah ini, itu anasir batin kita dirajai oleh ruh dengan bala tentera-tenteranya, mulai dari kudrat-kudrat ilmu kaya sama wala tinggi yang kaget dulu. Habis kalau cerita serok kaget Pak. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mempersiapkan kendaraan dipilih buruk. Buruk ini tidak boleh dipakai berkali-kali, hanya boleh dipakai satu kali. Pernah Nabi Muhammad minta, dia minta buruk itu akan dihadirkan kembali untuk kendaraan beliau hijrah. Malam itu beliau sedang diserang oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu, sampai Ali bin Abi Thalib difungsikan, dialihperankan untuk mengganti tempat tidur beliau di rumah kediaman. Bayangkan. Saking soknya Nabi Muhammad malam itu, beliau menajak pada Allah minta diturunkan kembali buruk itu. Jadi saya berangkat dari Mekah ke Madinah hijrah malam ini tidak lewat bumi tapi lewat atas. Orang kafir Quraisy ini tidak bisa lagi nak ngepung beliau. Tapi apa kata Allah? Buruk itu hanya diciptakan untuk perjalanan Isra. Bayangkan. Dan setelah itu tidak boleh lagi dipakai buruk. Buruk ini dengan kecepatannya lebih dari kilat. Tentu supirnya juga harus lihai. Maka Allah pilih supirnya di situ bukan dari kalangan manusia, Pak, dipilih oleh Allah dari kalangan malaikat. Kenetnya karena perjalanan ini malam, peristiwa Isra dan Mi'raj ini abad ke-6, Pak. Abad ke-6 itu listrik. Jadi Bapak bayangkan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu seperti sekarang. Jalanlah aspal, lampu-lampu jalan sudah ada, tiang-tiang rumah orang Mekah itu sudah berukir-ukir. Jangan. Ingat, Nabi Muhammad Isra itu abad ke-6, listrik belum ditemukan. Listrik baru ditemukan abad ke-16. Itu baru listrik. Abad ke-18 baru ditemukan bola pijar oleh Thomas Alva Edison. Michael Faraday itu belum bisa menemukan bola pijar. Dia hanya menemukan arus positif dan negatif. Oleh Thomas Alva Edison, arus itu dipadukan dalam sebuah bola pijar. Sekok, Pak. Belum sampai ke dusun kita sekarang belum. Sekok baru. Dia ini bukan orang Amerika, Thomas Alva Edison, Pak. Dia orang Inggris. Itu hebatnya orang Amerika itu, Pak Hadis. Dari dulu memang hebat. Orang Inggris tidak memperhatikan, dia ambil itu Thomas Alva Edison dibawa ke Amerika. Itu sama orang Jerman bawa Habibie dulu. Indonesia bengak-bengak juga. Dia ambil Habibie itu dibawa buat kapal terbang. Untung Soeharto itu sadar. Kalau tidak sadar teruslah dia di Jerman dulu. Lah tiba di sini itulah gawe kita nih. Mana orang-orang yang pintar kena pijak. Itu yang pintar kena pijak itulah. Jangan harap, jangan dengan pintar nanti. Kalau nak jadi kadis terus, nak jadi camat terus, jangan pintar-pintarnya. Agak usah pintar-pintar kena pijak lah. Lain dulu, kalau zaman dulu ya pintar itu memang potensi. Manusia-manusia potensial itu diutamakan di barisan terdepan sebagai uswatun hasanah. Kalau sekarang jangan. Yang jadi uswatun hasanah itu tadi Bu, tapi bukan ibu tadi bunga tidak boleh jadi pemimpin, bukan kaget. Itu pertama dia tadi mau kalau ibu nih. Ibu bapak yang berbahagia, pilihlah malaikat. Siapa kenetnya? Kena perjalanan malam, listrik tidak ada di tengah malam pulau. Itu rahasia juga, Pak. Mengapa Isra Mi'raj itu malam? Mengapa tidak siang? Mengapa harus malam? Itu nanti kita kupas sedikit dengan hikmah kata beliau. Mengapa malam?
Ya, ada semua hikmah itu. Kenanya dipilih dari kalangan malaikat juga. Dipilihlah malaikat Israfil dan Mikail untuk jadi kenet perjalanan Isra Mi'raj. Sudah itu tidak mungkin perjalanan sukses Pak. Kendaraannya elok, supirnya bagus, kenetnya bagus. Kalau rute perjalanannya tidak jelas, tidak juga nyampe. Rute perjalanan itu kalau kita tur panjang atau studi tur atau studi tiru kata beliau tadi. Kalau untuk studi tiru, saya memegang istilah studi tiru. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu melaksanakan proses studi tiru atas undangan Allah dengan zatnya, subhana, dengan panggilan zatnya, zat Allah yang undang Nabi Muhammad itu. Wah Pak, tafakkaru fi halqillah wala tafakkaru fi zatillah, tafakkaru fi sifatillah wala tafakkaru man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pak, rutenya harus jelas. Supaya apa? Supaya malam Isra Mi'raj itu burak tak lari ke Mesir, burak tak lari ke Jerman, burak tak lari ke Cina, burak tak lari ke Indra. Dijelaskan oleh Allah, rute perjalanan kamu malam ini kata Allah, Masjidil Haram kah ke Masjidil Aqsa Palestina, naik ke langit, nanti kendaraan adalah Pak. Jadi rute perjalanan harus jelas kalau kita studi tiru. Jadi itu Pak Kadis, studi tiru kalau rute perjalanannya tidak jelas, tidak juga. Kata di sini lapor ke Pak Bupati ke Bogor, tahu-tahu lah tiba di Bali. Tidak jelas juga tuh. Tak mana di Bali. Nengok orang tak jelas apa tadi. Ada sanak-sanak saya yang ada istilah beliau ni, pergi nengok sanak kami yang apa? Yang nyari ikan. Nyari sanak kami. Nak bersilaturahmi ke sanak kami nyari ikan di Pantai Kuta, di Pantai Sanur, di Tanah Lot, di Bedugul. Kok Buya tahu? Kan Buya pernah juga di situ. Ada pernah juga ke Bali itu. Itu sekedar penelitian deh Pak. Tanah Lot ini segala macam di Bedugul sudah sampai di situ. Foto di batu-batu besar di tanah di apa namanya itu pantai Sanur. Kalau pantai Kuta itu pasir semua Pak. Kalau pantai Sanur aku baru batu-batu besar. Kita selfie, ada orang di sana zoom dikit, sebelah Nabi sebelah kita. La ilaha illallah. Mati. Pak, sudah dipersiapkan. Makanya tadi rute perjalanan juga Allah tegaskan langsung sebelum berangkat. Sebelum berangkat itu rute perjalanan itu jelas. Kalau kita nak studi tiru kemana kita nih? Kemana deh? Kalau DPR nak studi tiru, para DPD nak studi tiru kemana? Ke Bogor. Bogor itu desa-desa mana? Lurah-lurah mana yang nak kita temui? Itu harus jelas dalam proposal. Schedule pemberangkatan harus jelas supaya tidak ada dusta kata Pak Ketua di antara kita. Ini ada dusta di antara kita, makanya perjalanan kita tidak barokah. Subhanallah. Nah, kendaraan bagus, supir mantap, kenek lihai, rute perjalanan jelas. Kalau penumpangnya gilo, selamat tak? Tidak juga selamat. Awak ngambil tiket, dapat nomor duduk 8, duduk di bangku nomor 2, belago tak? Belago tak sudah? Bertengkar. Awak nomor bangku 20, duduk di bangku nomor 11. Weh, bertengkar di situ. Ngapa kau duduk di sini? Aku duluan datang. Ngapa kau nak nyuruh aku? Aku dulu di sini. Dia duluan datang, duduk di nomor 11. Datang kondektur menang karcisnya Pak. Tengok nomor 27. Oh di sini bukan bertengkar, tapi nanti itu buat tinju. Yang nanya ke kiri, kalau tinju itu, aku duduk di sini duluan, aku datang, aku dipindah. Pak, duduk berdasarkan nomor tiket karcis. Tidak bisa aku duluan duduk di sini. Kalau penumpangnya tidak tahu, tidak diberi ilmu. Makanya sebelum proses Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad itu juga dikasih tahu dulu, diajar dulu apa beda Isra Mi'raj, di mana kamu berhenti, apa yang kami tayangkan, itu dijelaskan dulu Pak. Itu kalau yang ahli ceramah Pak macam tu caranya. Tidak Isra Mi'raj hikmah, zum sholat 5 waktu, dah kita buka nih biar kita tahu. Kata Pak Iqbal di kami kecil-kecil dulu dengar cerita tuh, sekarang lama mau nak dengar. Kita dengar hari ini. Masalah itu, waktu lo terbatas nih, lo pergi ini baru proses persiapan. Persiapannya lagi sejam. Apalagi berangkat, baru memiliki 5 komponen. Untuk perjalanan panjang itu 5 komponen ini wajib ada di. Kendaraannya harus jelas, supirnya harus tahu, kenetnya lihai, rute perjalanan jelas, dan penumpangnya harus tertib sesuai dengan aturan yang ada. Sudah siap semua ini, tinggal Nabi Muhammad, kendaraan sudah buruk, supir Jibril, kenek Israfil dan Mikail, rute perjalanan minal Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit sampai ke Aras Kudus sampai ke Mustawa menghadap Allah. Itu rute perjalanan jelas, tinggal penumpang.
Apa kata Jibril? Ya Allah, mustahil kita bisa berjalan lancar kalau penumpangnya tidak siap. Yang siap kata Allah itu kalian kutugaskan. Kamu sebagai supir, kamu sebagai kenet. Jibril, Israfil dan Mikail, kalian bertiga berangkat ke bumi. Turun itu, bawa bejana yang sudah kusiapkan. Semuanya sudah ada di situ. Engkau Jibril, engkau pasti tahu apa yang harus engkau lakukan. Siap ya Allah. Mereka bertiga turun dari langit, Pak. Turun dari langit membawa bejana satu yang sudah disiapkan oleh Allah di dalam itu, yang kalau kita tafsirkan sekarang itu ya tadi mulai dari gunting bedahnya sampai mesin jahit sampai tali-talinya sudah ada dalam bejana itu semua. Mereka turun datang menghampiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diambillah Nabi Muhammad, kemudian dibawa ke pinggir sungai Zam-Zam. Nabi Muhammad dibedah dadonya, dibersih dadonya. Nanti apa cerita Muhammad setelah dibedah? Wah, itu Bu, kalau ada dokter ahli bedah sekarang nak sok-sokan belum seberapa. Kalau kalian bedah 5 bulan belum tentu, 3 tahun baru hilang bekas. Sekarang lah pakai laser ya, lah pakai tembak. Coba tes sudah bedah tuh 2 bulan, nahan tuh. Bedahnya bekas gak ada tapi sakit itu. Seminggu itu kalau ibu kalau bedah ya dah, lahir kalau melahirkan bedah seminggu tuh tidak jelas mana jalan ke WC, mana jalan ke jalan ke WC dengan jalan ke kamarnya tidak jelas. Nak ke WC pada ke kamar. Bapak itu keluar, bapaknya sih di kamar, lama-lama kok ada WC, bapaknya tidak tahan di, tidak jelas. Nunggu jalan ke WC ke kamar. Betul pada. Lihat ini Jibril, lihat Jibril membedah. Jangankan bekas, ya kan? Wah itu ahli bedahnya itu. Kan dokter-dokter Pak, kalau saya diundang dari itu, fakultas kedokteran tuh baik diundang saya, udah kamu pakai apa namanya itu, yang 5 dimensi itu cek kandungan. Dulu 4 dimensi USG, sekarang 5 dimensi. Belum seberapa. Pak datang pertama umur 6 bulan, tidak jelas ekornya baru datang, baru ekornya kan. Kalau ilmu Allah yang langsung kepada orang-orang yang tidak tidur dengan ilmu laduni dan hidayah, jangan kan 6 bulan Pak, makan ngidam pertama kalau dukun kampung gerak, anak kau kaget ini cewek nih, baru kali makan ngidam pertama mak tu nenek telah ngomong, anak kau kok cewek nih, bukti kan, anak kau kaget ini cowok nih, bukti kelahirannya. Pas kira anak kau ini cewek nih tapi perangnya ini sama cowok. Itu iyalah tuh jantan lah dia tuh cewek ini jantan. Itu hebatnya ilmu Allah. Belum ada ilmu dokter. Tapi proses melahirkan itu sudah ada mulai dari Nabi Adam. Sudah mulai ada dari Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim sampai bawah sudah ada proses lahir. Orang lahir kaki duluan sudah ada dari dulu Pak. Orang lahir tangan duluan sudah ada dari dulu. Tapi lahirkan mereka dengan cara Allah melahirkan lagi. Jadi cara Allah itu tidak hanya operasi Bu. Cara Allah itu melahirkan tidak hanya melalui medis, tapi cara Allah itu bisa melalui air liur seorang piet. Lahir dia. Itu Pak, jangan main-main. Tidak usah dokter sok-sokan. Banyak peristiwa medis yang tidak bisa kamu jawab dan tidak bisa kamu selesaikan, tapi bisa dijawab dan diselesaikan oleh air liur para syekh dan kiai. Lahir. Betul. Sudah pernah tuh Pak diponis operasi. Air ketuban sudah kering, baru buka duo. Bayangkan, baru buka duo air ketubannya kering, pasti operasi kan Bu. Bahkan air ketuban ketik lagi baru buka duo. Tapi kalau air ketuban itu kering, dia lah buka 6 bisa dipompa. Jadi ini baru buka duo air ketuban habis, angkat tak mempa lagi. Satu-satu jalanan operasi. Aku kata mak ni kaget lah dulu dok. Dibilang dokter kamu ni gila nak bunuh anak datuk. Aku kira ke dukun minta air pelusuh kata kita tu. Disemburlah Pak Kiai air pelusuh. Jangan langsung dikasih bu pakai meledak dia. Separuh tumpahkan separuh, yang separuh ditumpahkan diulaskan, yang separuh tinggal yang di dalam tu diminum. Jelas Pak aturan pakainya? Ya baca selawat Nabi. Selawat Nabi Pak. Itu yang diharamkan oleh teman-teman kita sebelah tadi. Itu saya protes dan ayo kita adu tinjunya. Memang hebat dia mengharam-haramkan selawat tadi. Ayo kita pakai selawat. Ayo. Lah, tidak usah sok-sokan ngaji bela lurus-lurus, tidak usah lah buat-buat yang aneh-aneh. Ikut bela. Lah sudah diselesaikan oleh orang-orang terdahulu.
Imam Hanafi, Imam Hambali, Maliki itu bukan kelas-kelas orang sekarang, bukan kelas-kelas alumni pondok pesantren sekarang. Titik. Ustaz, mereka itu bukan kelas-kelas alumni pondok pesantren sekarang. Titik. Titik, bukan koma. Titik. Udah, jangan sok-sokan ngikut dari orang tuh, kita tidak telah ngikut yang sudah dibuat mereka tuh, kita belum selesai, apalagi nak buat yang baru. Dah, kita selesai ini ya. Sudah, oke, turun ke bawah, dijemput Nabi Muhammad, dibawa dibedah dada, diisi iman Islam, tauhid dan hikmah, dibuang di bersih ini hawa nafsu dunia dan setan yang ada di posisi serambi kiri Nabi Muhammad. Bukan dibunuh, bukan dimatikan, tapi dijinakkan oleh malaikat Jibril. Dia tidak bisa menguasai, dia tidak bisa jadi sultan dalam diri Muhammad, tapi sultannya tetap iman, Islam, tauhid dan hikmah. Setelah dibedah, Nabi Muhammad siap. Di mana Nabi Muhammad? Loket Nabi Muhammad sebelum keberangkatan di mana? Loket keberangkatannya. Tahu tak ibu? Pernah dengar tak? Nah, sekarang ibu yang kasih tahu. Setelah dibedah Nabi Muhammad ditegakkan di Multazam. Makanya Pak, salah satu tempat yang diijabah oleh Allah doa, Multazam. Jadi Multazam itu, kenapa Multazam itu bisa tempat kita berdoa dikabul oleh Allah? Itu kironya karena Nabi Muhammad berhenti sebentar tadi sebelum Isra Mi'raj. Kalau tidak ada Nabi Muhammad berhenti di situ, Multazam itu tidak gunanya apa? Multazam itu hanya tempat antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah. Ini pintu Ka'bah, ini Hajarul Aswad. Nah, di tengah-tengah ini tidak ketik apa-apa. Nah, Multazam namanya. Kenapa Multazam? Karena Nabi Muhammad berhenti sebentar sebelum Isra Mi'raj. Nah, karena Nabi Muhammad berhenti dimuliakan oleh Allah seperti Allah memuliakan Buraq di waktu pintu Masjidil Aqsa. Nah, ditegakkan di situ, malaikat bertiga naik ke langit. Allah, penumpang sudah kami siapkan, standby untuk berangkat, mulai dari antimono, bodrek, pel, amplodipin dan segala macam semua yang akan terjadi halangan di perjalanan sudah kami siapkan. P3K pun kotaknya sudah siap. Baik, berangkat. Jibril sebagai supir memberangkatkan Buraq menjemput Nabi Muhammad di Al-Multazam. Berangkat mulai berangkat. Kita pendek cerita ini mana sholat. Ya, berangkat. Dalam berangkatan Isra, Pak, yang dikatakan Isra itu Nabi Muhammad Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, itu Isra. Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik menghadap Allah, itu Mi'raj namanya. Jadi Isra itu, Buraq itu hanya kendaraan Isra, bukan kendaraan Mi'raj. Ingat, Buraq itu kendaraan Isra, bukan kendaraan Mi'raj. Kendaraan Mi'raj ada lagi kendaraan yang dibuat oleh Allah sekok lagi. Tahu ibu? Tahu tak? Nabi Muhammad itu Mi'raj pakai kendaraannya apa? Buraq tadi hanya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Selesai, Buraq tinggal di pintu. Mi'raj dia tidak ikut lagi, Pak. Buraq itu tidak ikut Mi'raj. Naik ke langit dia tidak ikut. Buraq dah tinggal di Palestina. Naik katanya apalagi kendaraan. Tuh BPD bingung gitu ya. Iya kan? Iya Bu ya, kami kan baru musren. Jadi angko-angko yang ada di sini. Kalaupun itu dilakukan oleh kepala desa, kalau tidak melakukan, petinju gitu, akan beliau tadi mengontrol kerja, tapi mengontrol kinerja. Jangan kerja biar deh dulu. Kinerjanya nanti baru kita evaluasi. Itu tugas mimpi. Iya macam itu Pak. Kenapa Bu ya tahu pernah jadi kabak pemerintahan? LPPD kecamatan Sayor. Kabak pemerintahan Pak. Kasih PEM kalau saya turun tentu dia takut kemarin kalau kasih PEM tuh kabak PEM turun, saya turun. Woi, bukan lahan dulu Pak, makan dikasihnya dulu lanyak lah saya. Lah dikasihnya makan dulu kabel. Camat deh bat lo kasih buyat makan jauh dari Sengki itu deh. Dikasih makasih dah. Ada lagi cerita-cerita kaget kamu antar ke kantor. Itu Pak saya makanya saya tahu dikit-dikit ada sampai kalau Pak Camat tadi saya memperkuatkan itu. Jangan sok-sokan pulau BPD. Lah tinggi melampau pucuk, besar melebihi batang, panjang nak melilit, tidak boleh pulau. Kita sebagai mitra kerja kepala desa untuk mengontrol hasil kerja. Kalau yang kita sepakat membuat jembatan 3 meter, biarlah dia ngerja dulu, tidak usah ribut. Setelah jadi kita ukur, bukan 3 meter. Kalau tidak cukup, baru BPD berhak untuk memprotes dulu. Ya Pak Camat ya. Kapan perlu prosesnya di meja hukum. Ini rule of the law. Wah,
Itu Pak, ada karu of the law tuh. Ya ada Pak Gadis. Bapak Ibu yang berbahagia, sudah disiapkan ini, mereka turun jemput Nabi Muhammad berangkat. Dalam perjalanan menuju Palestina, ada 5 kali Nabi Muhammad turun dari Burak dan berhenti pada 5 tempat. Yang pertama berhenti di Yasrib, yang sekarang ini Madinah namanya Pak. Sholat sunat 2 rakaat di situ. Yang kedua berhenti di Al-Madian, sebuah kayu besar, tempat diselamatkan oleh Allah Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Fir'aun dikejar oleh tentara, Fir'aun mengejar Musa. Tidak bisa lagi tak lari Pak, tidak maju lah. Apa nama itu? Apa nama? Batu-batu nak. Tebing tidak bisa lagi, nak ke sini jurang, nak ke sini jurang, nak mundur, tentara Fir'aun ada di situ. Nabi Musa tegak dari situ. Ya Allah, macam mana lagi aku tidak bisa berbuat. Keluarlah kalimat la haula wala quwwata. Kita sering keluar itu waktu kita terdesak, waktu kita tidak ada apa-apa. Coba lagi model ini lagi jadi camat, lagi jadi kadis, lagi jadi kabak kesra. La haula wala quwwata. Tiada daya dan upaya aku melakukan izin Allah. Tidak bisa aku jadi kabak kesra kalau tidak izin Allah. Tidak bisa aku jadi camat kalau tidak izin Allah. Tidak bisa aku berbuat apa-apa kalau bukan kehendak Allah. Dan saya tidak bisa berkomunikasi dengan lancar kalau bukan karena kalam Allah. Saya tidak bisa melihat kalau bukan karena bahasa Allah. Bukan saya tidak bisa mendengar kalau bukan karena sama Allah. Saya tidak bisa berpikir dengan nalar yang logis kalau bukan karena ilmu yang dititipkan oleh Allah. Kalau itu yang kita sekarang insya Allah eloklah jadi pejabat itu. Eloklah. Ini kadang-kadang lupa datang. Lupa bahwa kalam ini kalam Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, berhenti. Maka diselamatkanlah ke dalam batu besar tadi. Tentara Fir'aun kehilangan jejak, kemudian mundur ke belakang. Nabi Musa dikeluarkan oleh Allah dari kayu Al-Madian tadi. Untuk menghormati tempat ini, kata Jibril, kita disuruh berhenti di sini melaksanakan sholat sunat 2 rakaat di kayu Al-Madian. Kemudian perjalanan dilanjutkan, berhenti di Bukit Tursina. Bukit Tursina ini tempat diturunkan oleh Allah kitab Taurat yang pertama. Kitab Taurat yang pertama untuk Nabi Musa diturunkan oleh Allah di Bukit Tursina. Dan di puncak ini pula Nabi Musa di Mi'raj dan di Isra'kan. Sholat sunat 2 rakaat. Melanjutkan perjalanan, berhenti lagi di sebuah tempat yang keempat, yaitu di Bethlehem. Bethlehem itu tempat dilahirkan Nabi Isa alaihissalam oleh Bunda Maryam karena dibuang oleh Imran. Jadi Imran itu kakeknya buang karena Siti Maryam hamil tanpa suami. Aib bagi keluarga, dibuang ke sebuah tempat hutan. Lahirlah Nabi Isa di situ menjadi nabi yang luar biasa sampai menghidupkan orang mati di sobat. Nabi Muhammad tidak bisa. Nabi Muhammad tidak diberi hak oleh Allah untuk menghidupkan orang mati, tapi Nabi Isa diberi oleh Allah mukjizat bisa menghidupkan orang mati, bisa mengembalikan ibu-ibu yang tua-tua ini minta perawan lagi bisa. Wah, itu dengan Nabi Isa. Iya, ada orang tua rental repot ini datang ke Nabi Musa, ya Rasulullah, kami ini tua, kami nak minta balik. Ini minta yang orisinil pada, yang original pada, original yang cicil balik umur 18 tahun. Wah, gigi tadi tumbuh kembali, perut hilang. Itu kelebihan Nabi Isa alaihissalam. Orang yang mati 2000 tahun yang lalu, kalau minta dihidupkan, bisa dihidupkan. Datang seorang hamba Allah waktu itu menghadap Rasulullah. Kami sayang dengan nenek moyang kami, Allah ini, binti. Kami ingin anak nengok wajahnya. Macam mana? Dipanggil Nabi Isa, hidup kembali. Yaudah ini. Oh, semua orang hidup. Pernah juga dites Nabi Isa. Burung itu dipotong 7, ditaruh pada bukit yang berbeda, ujung bukit. Coba kalau memang kamu mampu ya Rasulullah, hidupkan burung itu. Nabi Isa manggil 1 kali, burung itu akan hidup kembali lagi. Hebat kan Nabi Isa? Tapi Nabi Isa bukan Allah. Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa tetap Nabi dan Rasulullah. Itulah bengaknya orang Kristen itu, karena dia bisa menghidupkan orang mati, dibilang Nabi Isa itu Tuhan. Kalau kita tidak, itu namanya mukjizat tadi. Tapi mukjizat itu tidak diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Itu hanya Nabi Musa. Nabi Ibrahim tahan api, Nabi Muhammad dipangkat bakar. Tidak diberikan kepada, itu diberikan kepada Nabi Daud. Diberikan mukjizat. Kalau Nabi mau cari tobuk nyanyi, jangankan itu, ayat pun beku. Ayat pun beku. Burung yang berterbangan jatuh pingsan kalau dengar Nabi Daud nyanyi. Bayangkan. Ibu yang berbahagia, yang tercinta di Bethlehem. Sholat 2 rakaat, kemudian melanjutkan sampai di Masjidil Aqsa Palestina. 5 kali itu naik, 5 kali itu rute perjalanan tadi Pak. Dalam perjalanan Isra itu kita harus berhenti 5 kali. Di antara 5 kali ini kata Allah, Allazi barakna haulah. Di sepanjang perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tadi, Allah beri keberkahan demi keberkahan di situ. Linuriya
linuriyahu min ayatina. Kami juga perlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Pertama, ada seorang tua bawa obor dari jauh manggil Muhammad. Itu adalah iblis. Ada juga sekelompok manusia waktu itu dalam perjalanan Nabi Muhammad yang panen. Sudah dipanen, tumbuh lagi, panen, tumbuh lagi, panen, tumbuh lagi, berlipat-lipat hasil panen itu. Rasulullah bertanya, Jibril, ya Jibril, itu kaum itu apalagi itu? Jibril menjawab, ya Muhammad, itu kaum itu nantinya sebagai tamsil bagi umat yang senang bersedekah, yang bersenang bersedekah. Jadi kalau sedekah itu haulail mujahiduna fi sabilillahi fi sabilillah. Jangan kita takut bersedekah, infak dan wakaf. Serta zakat kita wajib kita tunaikan. Itu kelompok orang yang senang bersedekah, berinfak dan berwakaf, maka berlipat-lipat gandolah yang diberikan. Ada juga nanti yang ditemukan tadi seperti tadi pemimpin yang tidak amanah, ada beban memikul beban, dan telah dibawa masih juga nak nambah, begitu sudah sampai akhirnya habis badan di depan. Itu pemimpin yang tidak amanah. Ada juga sekelompok orang di waktu perjalanan dari Mekah ke Palestina tadi di malam itu Allah tayangkan juga video, ada orang yang mencakar-cakar mukonya dengan kuku yang dibuat dari Allah tembaga yang sudah dipatas dari berkoni, robek-robek. Ini tamsil siapa? Ini kelompok orang yang senang membuka aib orang lain. Bu, janganlah kita membuka aib orang lain. Maka Nabi disuruh kita menyimpan aib orang lain, tidak boleh. Kalau kita juga nanti membuka aib orang lain, itu nanti kita diberi siksa oleh Allah, mencakar muka kita dewe-dewe. Ada juga sekelompok kaum Pak di waktu perjalanan itu, ada sebuah kaum lagi menggunting lidah dewe. Digunting, mekek, tumbuh lagi, gunting, putus, mekek, tumbuh lagi. Ditanya Rasulullah ke Jibril, ya Jibril itu apa pergerakan tuh? Kok gunting dewe lidah itu? Kata Jibril, itu tamsil dan perumpamaan orang yang senang gosip, yang senang berdusta, yang senang membuat janji palsu. Tuh. Para pemimpin kalau ada jatah tuh berikan, kalau tidak ada jangan bilang ini ada proyek, jangan, nggak boleh. Ini mungkin. Ada lagi sebuah kaum yang mandi di bawah sungai itu terbuat dari darah sampai dilempar pakai batu. Ada lagi sekelompok kain tuh, sekelompok kita nih yang juga waktu itu makan, ada gulai daging yang enak, bagus, dia makan daging yang sudah busuk, gulai daging yang busuk. Ditanya Muhammad, ya Jibril itu apa? Kalau tuh kok gulai daging ada yang enak, ada kok dia makan gulai daging yang basi, yang busuk bau lagi. Kata Jibril, itulah contoh umat engkau yang senang makan harta anak yatim, senang makan harta orang. Tuh kalau ada honor cepat bayar, jangan dimakan Pak Camat. Nah, Pak Kadis juga kalau memang BPD ada honor cair cepat tuh, jangan ditahan-tahan honor Pak Ketua BPD-nya, Ketua RT, Kepala Kadus, itu hak dia, kita berikan. Kalau tidak nanti kita tidak ada ngasih, kita sama juga biar honor-honor guru tahfiz, honor-honor dai se Kabupaten Muara Jambi itu bisa juga. Honor-honor kepala sekolah pondok pesantren C Kabupaten, kepala madrasah C Kabupaten, kepala RA C Kabupaten Muara Jambi, itu anggarannya ada di saya kan. Makanya kabak yang paling besar anggarannya itu Kesra. Anggaran juga besar, tapi untuk orang, Pak, hampir 15 miliar lebih Pak anggaran saya itu setahun. Bayang, kabak umum nggak sampai sebanyak tidak. Kabak umum perlengkapan tidak sampai. Nah, kami hampir 16 miliar. Untuk orang tadi gaji tetap boleh tanya ibu, 1 rupiah pun tidak saya potong dan dikeluarkan sesuai dengan haknya. Wah, Bapak Ibu yang berbahagia yang tercinta, itu tamsil. Kemudian Mi'raj, naik ke langit, pendek punya cerita. Di langit ketemu Nabi Adam, di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa, Yahya dan Zakaria. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat ketemu dengan Nabi Allah Harun. Di langit kelima ketemu dengan Allah Idris. Di langit keenam Nabi Musa, dan keenam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Naik ke Sidratul Muntaha, berkunjung ke surga. Setelah Nabi Muhammad tengok surga, yang paling banyak dalam surga itu bapak-bapak. Sudah tuh Nabi Muhammad dan rombongan masuk lagi ke neraka. Ternyata dalam neraka yang paling banyak adalah ibu-ibu. Bu, itu bengaknya tadi. Kakek itu bengaknya di situ tadi. Kakek setelah Isra Mi'raj tidak jadi orang bengak lagi. Kan gitu. Bengaknya di situ tuh Nabi Muhammad bilang nih. Yang ditengoknya dalam neraka itu yang paling banyak adalah ibu-ibu. Dalam surga yang paling banyak bapak-bapak waktu peristiwa Isra dan Mi'raj.
Nah, terus naik kate. Kita ditanya Abu Bakar As-Siddiq waktu dia balik, ya Rasulullah, apa penyebabnya wanita itu kok banyak dalam masuk neraka itu? Apakah karena sholatnya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak. Apakah karena puasanya itu ibadah? Apakah karena sedekah infak? Tidak. Apakah karena haji dan umrahnya? Tidak. Rajin ibu tuh sholat. Bapaknya ngaung-ngaung tidur-tidur malam-malam dia bangun sholat tahajud. Bapaknya makan sepuasnya, dia puasa Senin Kemis. Kalau ibu-ibu dia rajin sedekah. Oh, seminggu sebelum Isra Mi'raj dia pening pulangnya masak apa yo. Bapak pernah tak berpikir nak masak apa Isra Mi'raj di kampung kita? Pernah tak dia berpikir? Dia tahu datang dia kan ngantar kue itu ke kita di benak ibu. Oh, nenten. Oh, rajin ibu. Tapi ngapa dia masuk surga, masuk neraka juga ya Rasulullah, kata Abu Bakar Siddiq. Nanti jawabannya setelah Isra Mi'raj dia rubah itu, jangan lagi berbuat seperti itu. Insya Allah nanti di hari kiamat Nabi Muhammad masuk surga untuk kedua kalinya, yang paling banyak di dalamnya ibu-ibu. Amin. Yang paling banyak dalam neraka bapak-bapak lagi. Bu, tanya sama Buya, ngapa macam tu Buya? Boleh saya jawab, ngapa? Tanya sama Buya, ngapa Buya? Saya tanya dengan Pak Camat tadi, ketua BPD ada tak yang cewek? Tak ketik cowok kalau bakal masuk neraka tu kan? Bakal masuk neraka tu kalau kurang hati-hati. Kelompok BPD, kata Allah, hei malaikat hakim, bongkar, kumpulkan semua ketua-ketua BPD sedunia. Oh, kumpul BPD. Ibu-ibu dah masuk, bapak. Selama kau menjabat jadi BPD 6 tahun malam. 6 tahun. Apa yang sudah kau kerjakan? Ibu lepas BPD, ibu lanjut jalan pos BPD ibu lanjut. Nah, bapaknya tinggal belakang, hati-hati ibu kalau suami ibu jadi ketua BPD, sampaikan itu. Jangan nanti ibu jalan dia masih tinggal di situ. Enak kalau di sini langsung nomor antri 14, nomor antrian 14. Nah, dipanggil lagi tadi itu kan, panggil. Langsung suami ibu, enak, jarak sedikit sudah bisa dia ngejar. Ini untrinya bukan kita bu. Ketua BPD itu bukan sekarang oh, banyak manusia antri mau pos BPD dewa. Kendaraan juga macam tu. Kalau ibu tak punya Pajero tak ada. Kelompok pemilik Pajero hukum. Kita nak kata dewa. Yang punya Pajero tu hati-hati. Nah, berhenti di situ. Dapat Pajero tu dari mana duitnya? Dan kau gunakan untuk apa? Iya, bukan sebelum kades mungkin dari hasil sawit, mungkin apa gaji pekerja yang memang dordos tu tidak ada dibayar, bisa jadi pasti ditanya. Oh, dah bisa. Oh, saya Pajero ini belum jadi BPD. Ini bukan BPD, tidak BPD no. Ini pemilik Pajero. Entah dia BPD, entah dia camat, entah dia bupati. Kalau BPD dia BPD lah. Tidak ada camat di situ dah. Kalau ini bukan BPD camatnya, hartonya yang ditanyakan. Wah, itu Pak Gani. Hebat Allah. Kita bilang kita hebat-hebatlah dia. Belum kita mati, skenario perjalanan itu sudah dibuat. Derap perjalanan padang mahsyar. Derap perjalanan padang mahsyar itu, panitia-panitianya, tahap-tahap yang kita lalui itu sudah dibuat secara detail oleh Allah dalam Al-Quran. Bayangkan, Pak Kadis. Bagaimana kita nak memungkiri? Makanya Allah katakan sebelum kita mati, fabi ayyi ala'i rabbikuma 19 kali diulang-ulang dalam surat. Tuh, nikmat mana lagi yang nak kau gustai? Coba. Sistemnya sudah keluar. Mulai dari gosok gigi, kata Allah, sampai nanam pisang, ada aturannya. Ibu yang berbahagia, sekarang Isra Mi'raj sudah. Kita tinggal lagi pelaksanaannya. Perjalanan sudah, dia sampai untuk sholat, balik, tinggal kita pelaksanaan sholat. Pak, tadi mengapa Nabi Muhammad sukses? Kena 5 ini bersinergi antara supir, kenet, kendaraan, rute perjalanan dan penumpang satu drap langkah mencapai satu titik menuju Allah. Maka sukses jalan balik pergi. Kita juga sebagai umat sekarang kenet, supirnya sudah ada belum? Sudah. Mana supir kita di dalam kehidupan kita? Imam masjid. Kalau dalam sholat itu imam itu adalah supir. Kenetnya siapa? Tugas kenet itu memanggil penumpang dan menurunkan penumpang. Siapa ini? Bilal dan Muazzin. Hayya 'alas shalah. Panggil. Sudah tak kita melaksanakan sholat? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, berniatlah pada usia kita ini untuk tidak lagi meninggalkan sholat 5 waktu.
Pak, sholat 5 waktu itu boleh di awal waktu, boleh di pertengahan waktu, boleh di akhir waktu. Di akhir waktu tidak juga kejar kita kena ada suatu hal yang betul-betul mustahak tadi, kita boleh mengkasornya. Tidak juga kejar kasor, kita boleh melaksanakan jamak akhir maupun jamak takdim maupun jamak takhir. Itu sudah ada semua aturannya. Silakan. Yang mana yang nak kita ikuti boleh semua, tapi yang paling baik itu sholat di awal waktu. Tapi duduk majelis taklim seperti ini juga jauh lebih baik. Pak, kun aliman au muta'aliman au sami'an wala takun rabikan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Nabi ngatakan. Nah, jadi tidak apa-apalah kita sholat agak tengah waktu dikit. Seharusnya kan kita bubar nih, datang bubar, tapi tidak pola lewat dikit. Kenapa? Kita sedang memperingati hari Isra Mi'raj. Allah sangat tahu niat hati kita ini, Allah di langit tahu. Masalah urusan sholat bukan urusan kita dengan imam masjid, tapi urusan kita dengan Allah. Dia cuma mimpin kita. Urusan sah diterima atau tidak, kehidupan hati kita nih, itu Allah sangat mengerti keadaan kita hari ini. Makanya kita berdoa atas kelalaian kita hari ini, dan tidak tiap hari, tidak kan? Acara Isra Mi'raj tiap hari, tidak kan? Sekali lah tahun depan tayo ketemu dengan Buya, tidak pensiun, tayo udah diundang lagi, tidak? Iya kan? Jadi itu sekali ini momen yang kita manfaatkan, biarlah Allah yang menempatkan posisi kita di hari ini di mana. Bapak Ibu yang berbahagia, nih sopirnya sudah ada, bilangnya sudah setia memanggil kita, kendaraannya sudah siap, kendaraan buruknya sudah ada tuh, masjidnya sudah ada, mulai di tempat duduk sudah siap semuanya. Bu, rute perjalanannya jelas. Mana rute perjalanannya? Subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 5 rakaat. 5 kali satu hari satu malam kita berhenti untuk beristirahat menghadap Allah dan sholat 5 waktu. Jadi 5 kali itu rute perjalanan, kita berhenti di 5 perjalanan selama perjalanan Isra kita. Yang terakhir penumpang, sopir sudah, kenet sudah, kendaraan sudah, rute perjalanan sudah. Yang terakhir yang lebih penting, sudahkah kita menjadi penumpang yang tertib? Ini yang jadi masalah tadi, bina mental spiritual tadi. Tidak hanya tertib dalam mengelola dan mengawal proses kinerja kepala desa, tapi juga kita tertib dalam mengawal proses kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Mental kita bagus, luar batin kita di dunia kita sukses, di akhirat juga kita sukses. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini yang kita harapkan setelah kita menjadi pemimpin ini, tidak hanya kesuksesan dunia secara fisik, tapi juga sukses akhirat secara mental spiritual, kita juga selamat. Ibu yang berbahagia, mari kita menjadi hamba Allah, kita menjadi penumpang yang tertib, berhenti pada 5 tempat tadi, pada rute-rute yang telah ditentukan, mengikuti tentunya ikut dengan pemimpin yang jelas, yang tahu kita siapa pemimpin kita, jangan ikut pemimpin yang tidak jelas, dan penuhi undangan itu sesuai dengan ajakannya kepada kita, biar kita menjadi orang yang selamat. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan, lebih dari kurang mohon maaf. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the future